Baik, selamat siang. Hari ini misalkan mengajarkan mengenai pecahan. Sebelum kita belajar, biasanya saya kasih warmer karena ini pelajaran pertama. Tapi untuk saat ini kita skip aja ya Pak ya, atau kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Seperti di sini, sebelum Miss kesini, Miss hanya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah yang kalian ketahui tentang pecahan? Apakah kalian pernah belajar mengenai pecahan dalam kehidupan di kelas 5 sebelumnya? Atau apakah kalian pernah mendengar tentang pecahan sebelumnya? Miss yakin sudah pernah, karena di kelas 2 itu sudah belajar pecahan, apalagi di kelas 5 mungkin lebih komplit lagi. Tapi hari ini kita akan belajar mendalami tentang pecahan, yaitu perkalian pecahan. Pecahan itu ada banyak, namun kali ini kita akan belajar mengenai 1/2 atau setengah. Jadi kita harus tahu kalau setengah itu 1/2 artinya misal biasa saya akan bawa ini Pak, nanti Pak, gelas sama ada proofs. Tapi hari ini tidak saya provide karena memang tidak tahu hari ini evaluasi. Jadi dalam satu gelas itu kalau dia diisi penuh itu 1, artinya 2/2 itu artinya 1. Tapi kalau kita isi air setengahnya itu hanya menghasilkan setengah. Jadi setengah dari satu gelas itulah 1/2, artinya 1/2 bagian dari satu gelas. Seperti yang kita lihat di sini, Rozio, Aji, Togar, Made, Bella, mereka membawa bekal makanan masing-masing. Bu guru menyediakan pizza dan setengah gelas sirup untuk masing-masing anak. Jika satu gelas setara dengan 200 mili, berapa mili sirup diminum masing-masing anak? Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita akan belajar mengenai ini di bab ini, mengenai setengah gelas dari satu bagian satu kontainer, satu gelas, satu botol itu setengahnya itu berapa. Jadi kita harus tahu ukuran dari tempat itu sendiri. Kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, perhatikan kembali cerita yang tadi yang barusan Miss jelaskan. Setiap anak mendapat setengah gelas dari sirup. Ini setengah gelas. Kalau kita isi penuh, ini namanya 1 gelas. Isinya 1 gelas. Tapi karena hanya diisi setengah, airnya setengah, bukan gelasnya yang setengah, tapi airnya yang kita isi setengah. Jadi setengah gelas ini berapa? Ini ukuran gelas ini berapa? Kita harus tahu. Tapi tanpa kita tahu pun ukuran gelasnya, kalau kita lihat sudah setengahnya, itu artinya setengah air dari gelas itu, itulah isinya, itulah volume di dalam yang kita isi. Tapi kalau kita isi penuh, artinya dia 1. Karena ini setengah, 1 gelas itu berisi 200 mili. Gelas ini ukurannya 200 mililiter. Miss yakin kalian sudah belajar tentang liter, mililiter, dan ukuran lainnya. Jadi, 1 gelas di sini 200 mililiter sirup. Jadi setengah gelas ini berapa? Ini yang akan kita diskusikan. Jadi konsep perkalian pecahan di sini, setengah gelas berisi. Bagaimana cara menjawabnya? Setengah. Di sini kita akan isi setengah. Kenapa setengah, Miss? Karena memang di sini diketahui setengah. Dikali berapa, Miss? Biar kita tahu ini air ini berapa mililiter. Jadi setengah dari isi penuh dari gelas ini dapat diisi penuh berapa mililiter? Setengah dari 200 mililiter. Bagaimana Miss cara ngitungnya? Setengah dari 200 mililiter, ini cara mengisinya. 200 ml ini sama dengan per 1. Tapi dalam pecahan kita tidak perlu tulis karena 200 dibagi 1 itu 200. Pecahan pecahan yang ini nak, ini namanya pembilang. Ini penyebut. Jadi pembilang membagi penyebut itulah hasilnya. 200 dibagi 1 itu 200. Makanya dalam pecahan tidak dibuat penyebut itu 1. Tidak perlu karena hasilnya akan sama, yaitu 200. Cara mengerjakannya, pembilang dikali pembilang. 200 dikali 1, hasilnya tetap bilangan berapapun yang dikalikan 1, hasilnya tetap bilangan yang mengalikan itu sendiri. 200 dikali 1 sama dengan 200. Selanjutnya,
Ini penyebut ini kita kalikan 2 kali 1, hasilnya 2. 200 dibagi 2. Untuk cara simpel, Miss yakin kalian sudah belajar di kelas 3 tentang pembagian menggunakan pohon faktor seperti ini. Tapi kalau Miss berikan cara mudahnya, 200 dibagi 2 itu nak, ini kan 0. 0 tidak usah kita lihat dulu. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ada berapa? 0, 2. Jadi setengah dari 200 itu 100. Kalau ingin memakai cara ini sama saja. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kita tulis di atasnya. 1 dikali 2, 2. Kurangkan, 2 kurang 2, 0. 0 di sini diapain, Miss? Kita naikkan ke atas. Sama kan? Itu Miss kasih cara mudahnya saja. Kalau cara seperti ini pasti kalian sudah belajar sebelumnya. Nanti akan Miss tes kembali. Kalian sudah paham tidak konsep pembagian dan perkalian. Karena perkalian pecahan tidak jauh-jauh dari perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Itu pecahan. Selanjutnya kita sudah tahu setengah dari 200 itu 100 ml. Selanjutnya, lihat ke sini. Sekarang, coba kamu hitung berapa gelas sirup yang diminum semua anak. Gunakan penjumlahan berulang. Seperti yang Miss bilang. Perkalian itu, konsepnya itu sama dengan pembagian. Bedanya di mana? Kita akan melihat. Ada berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gelas. 7 gelas ini diisi semua sama, yaitu setengah atau 1/2. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan pecahan, ketika penyebutnya sudah sama, yaitu 2, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Karena apa? Penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1, ini hasilnya berapa? 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 7. Lihat, penyebutnya berapa? Penyebutnya sama semua, yaitu 7/2. Kalau penyebutnya sama, kalau penyebutnya beda, kita akan belajar di level berikutnya. Saat ini hanya kita mempelajari penyebut yang sama. Jadi, penjumlahan berulang dapat ditulis ke dalam perkalian pecahan. Mengapa? Karena konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalnya, 2 kali 3 ini sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Artinya 2-nya ada 3 kali. Dalam pecahan juga sama, nak. Pecahan itu 7/2. Itu kalau kita buat penjumlahan berulang. Karena setengahnya gelasnya ada 7. Diisi setengah. Jadi makanya dibuat 7 kali. Tadi misalnya 2 kali 3. Itu bukan 2 kali 2 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2. Bukan. 3 tambah 3. Oh, I see. Iya Pak, soalnya kemarin saya buat seperti itu. Terus saya lihat di buku ini, buku math, itu beda. Kalau math gini Pak, misalnya kan 2 times 3. Kan saya jelasin sama mereka kayak yang Bapak bilang 3 tambah 3. Iya. Tiba-tiba di math, dia beda Pak. Makanya saya buat ini, dia seperti ini, di math. Oke, saya kemarin kan. Oke, nanti saya cek ya. Math fisik. Iya, tapi math itu kemarin tuh seperti ini. Oh, itu. Math bukan matematika tapi. Iya, math itu. Nanti saya coba cek dulu ya. Selanjutnya, setengah tambah setengah tambah setengah. Ini kan 7 tadi nak, 7. Jadi 7 dikali berapa? Ada berapa setengah di sini? Ada berapa 1/2? 6, 7. Ada 7. 7 dikali 1/2. Mengapa 1/2? Karena emang pertanyaannya 1/2. 1/2-nya ada berapa? Ada 7. Oke. Jadi, seperti yang Miss bilang, kalau penyebutnya itu 1, tidak perlu kita tulis. Tapi kalau pembilang kita perlu tulis. Kalau penyebut 1 itu tidak pernah ditulis, tapi kita tahu maknanya itu per 1. Jadi makanya tadi Miss, untuk
7 kali, setengahnya ada 7 kali, itu bahasanya. Nah, itu kalau 7 kali setengah. Jadi mungkin untuk match itu, dia kan MD dengan DM. Oh iya. Oh iya ya. Iya. Ya kan? Iya, iya. Itu dia. Jadi itu benar, yang di buku match itu benar, ini benar. Iya, karena beda bahasa. Nah, Mereka- begitu Ibu iya, iya. mengajarkan matematika, jangan gunakan yang tadi 2 kali 3 sama dengan 2 tambah 2 Iya, tambah 2. 3 tambah. Artinya itu mungkin juga bisa Ibu jelaskan ke siswa untuk di match dengan ya, DM dengan MD itu ya. Menerangkan, diterangkan, diterangkan, menerangkan. Oke ya, lanjut. Oke, jadi 7 kali setengah itu sama dengan pembilang dikali pembilang. 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu 2 di sini kita bisa langsung tulis, bisa kamu hitung dulu tuh 2 kali 1 berapa. Nah, ini sudah bilang kalau penyebutnya 1 kita tidak perlu tulis. Jadi 7 kali setengah itu sama dengan 7/2. Itulah pecahannya. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Habis? Belum? Belum, Pak. Lanjut. Terus. Terus dulu. Ada Oke. yang mau saya lihat dulu tuh. Oke, sekarang kita memasuki perkalian pecahan. Tadi hanya pengenalan. Sekarang kita belajar lebih memahami lagi konsep pecahan itu. Oke, perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Perhatikan kembali cerita Rio dan teman-teman di atas. Bu Guru memotong pizza menjadi 8 bagian sama besar. 8 bagian sama besar. Lalu Bu Guru mengambil 3 potong. Jadi setelah dia bagi 8, satu pizza dibagi 8, kemudian diambil 3. Untuk menentukan nilai pizza yang diambil Bu Guru, kamu harus mengalihkan 3 dengan 1/8. Kenapa ketiga? Karena guru mengambil 3 dari 1/8. 3, 1/8. Ada 8 pieces, 8 potong dari pizza, lalu Bu Guru mengambil 3. Jadi 3 pecahan ini 1/8, setiap bagian itu 1. Nah, kenapa 1? Kenapa 1/8? Karena ini 1/8 di 8 potong. 8 potong pizza. Jadi 3 dengan kamu harus mengalihkan 3 dengan 1/8 seperti tadi. 7 gelas kamu kalikan dengan setengah karena setiap gelas isinya setengah dan ada 7 gelas. Di sini 3 potong dikali 1/8. Konsepnya sama. Siapa yang tahu jawabannya? Iya. Ini 3/1 tidak perlu ditulis. 3 dikali 1 sama dengan 3/8. Kenapa per 8? 8 dikali 1 hasilnya tetap 8. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang seperti Bapak bilang tadi ya Pak ya. 4 dikali 5, 5-nya 4 kali. Oke, iya. Jadi ini benar, match juga benar. Match juga benar karena beda bahasa. Oke, lihat contoh 6 dikali setengah. Kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 6 dikali setengah itu sama dengan setengah tambah setengah. Kita tulis setengahnya 6 kali. Kita jumlahkan sebanyak 6 kali. Skip lah. Nah, saya kira cukup dulu untuk fisik.